Kejadian pasal 3 di dalam terang perjanjian baru, yaitu 1 Timotius 2 ayat 13. Bukan cuma 13 ya, kita baca beberapa ayat, mungkin 3-4 ayat gitu. 11. Seharusnya lah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula, bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Nah, sekarang kita membaca Kejadian 3 yang terkenal itu. Saya baca ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Lalu saya lompat ke bagian ayat yang ke-13 ya. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Lalu terus kemudian kita lompat ke ayat yang ke-15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan menemukan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini kepada ular ya. Lalu kepada perempuan itu firman Tuhan, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Terakhir, yaitu ayat yang ke-20. Manusia itu, yaitu Adam ya. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau mengumpulkan kami di tempat ini, dan kami mohon kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami, supaya kami orang-orang yang tidak layak, orang-orang yang berdosa ini boleh sekali lagi mendapat berkat kasih karunia Tuhan, belas kasihan Tuhan yang membentuk kami, terus membawa kami ke dalam kehidupan yang semakin mengenal Engkau, semakin dikuduskan, semakin mengetahui kelemahan kami di dalam terang firman Tuhan, di dalam terang pengampunan-Mu, di dalam terang kesabaran-Mu yang terus menanti kami untuk terus bertumbuh menjadi semakin menyerupai Engkau. Tuhan beri segala bijaksana kepada hamba-Mu supaya boleh mengomunikasikan firman Tuhan sesuai dengan konteks pergumulan kehidupan kami, dan berkatilah saat-saat sebentar lagi yang kami nikmati bersama. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya di PA wanita di Gary Report, saya bahas ini seri wanita-wanita di dalam Alkitab gitu ya. Kalau kita search internet women in the Bible gitu, saudara ketemu berbagai macam list. Mungkin salah satu list yang paling pendek itu ada 8 gitu ya, 8 nama saja gitu. Salah satunya yang masuk, mungkin Hawa masuk di semua list kali ya gitu ya. Needless to say, yang pasti paling masuk di dalam semua list itu yaitu pasti adalah siapa soalnya? Maria ya, benar lah ya, Maria gitu. Kita orang Protestan kurang punya awareness ya tentang Maria ya. Maria itu perempuan pasti yang paling penting soalnya. Di dalam hal ini kita orang Protestan juga agree ya harusnya gitu. Meskipun kita nggak venerate seperti orang-orang Katolik atau orang-orang Eastern Orthodox di dalam hal ini. Saya memang mau masuk dari sini ya cuy. Kalau sudah melihat contoh yang paling positif ya, maksudnya kita bersama dengan ini, ecumenically speaking dengan orang-orang Katolik, orang-orang Eastern Orthodox, kita nggak ada kesulitan bahwa wanita nomor 1 di dalam Alkitab tentu saja itu Maria gitu. Tapi kalau kita lihat seperti di dalam Alkitab itu ada Adam, lalu terus kemudian ada second Adam yaitu Christ gitu kan ya. Nah, kalau kita bilang Maria itu lawannya apa? Sebetulnya kita ketemunya Hawa gitu. Jadi poinnya sederhana ya, kalau kita belajar Maria, memang di dalam perspektif Protestan kita tahu Maria bukan nggak ada kelemahannya gitu. Yesus pernah menegur Maria waktu di perjamuan di Kana kan ya, sudah baca cerita itu gitu.
Tapi kalau kita melihat memang gambarannya itu secara keseluruhan generally kan picture-nya itu overwhelmingly positif gitu ya pasti ya. Maria kan ya. The Blessed Maria full of grace. Penuh dengan kasih karunia ya. Maria yang berbahagia itu ya dan seterusnya itu. Sebaliknya saya kalau kita lawan katakan kita ketemu Hawa, kita akan dapat gambaran itu melulu negatif gitu ya dengan ada secercah positif gitu ya. Sekali lagi ya, di dalam Maria itu gambarnya melulu positif dengan ada secercah kelemahan gitu ya. Kalau kita ketemu Hawa, kita akan ketemu ini ya, sosok yang dicatat itu banyak negatif ya. Pertama catatan tentang Hawa nggak terlalu banyak gitu ya, to be fair. Tapi waktu dicatat itu pun juga perhaps 90%, 95% nggak tahu lah berapa ini relatif angkanya. Gambarnya itu negatif gitu. Sehingga mempelajari Hawa seperti mempelajari Maria itu sangat-sangat meaningful, sangat-sangat berarti untuk kita. Kalau kita mau mengerti apa artinya menjadi perempuan yang berkenan kepada Tuhan ya kita bisa belajar Maria. Kalau kita mau mengerti apa artinya menjadi perempuan yang tidak berkenan kepada Tuhan kita bisa mempelajari Hawa gitu. Dan sesi ini adalah sesi yang sangat bahaya untuk saya gitu. Karena saya akan bicara kelemahan-kelemahannya wanita gitu. Tolong jangan dianggap ini satu gerakan seksis, anti atau diskriminasi para wanita gitu. Maksudnya tapi ini pembicaraan yang realistis gitu ya. Either saudara setuju atau nggak setuju ini firman Tuhan kok gitu. Jadi kalau nggak seneng ya berdoalah kepada Tuhan dan ya selesaikanlah persoalan dengan Tuhan gitu. Saya cuma mewartakan apa yang di dalam Alkitab saja. Jadi saya sekali lagi ya kita mau belajar ini ya perempuan dan kebahayaannya pada pagi hari ini gitu. Menurut perspektif Alkitab, saya sengaja mulai dari 1 Timotius 2 ayat 13 ya. Yang terus kemudian Paulus dengan sangat tepat itu mengangkat kembali ya pengertian tentang theology of creation sangat-sangat tepat ya. Nah, kalau sudah lihat seperti biasa ya, yaitu persoalan yang real terjadi dalam jemaat ya. Lalu terus kemudian diselesaikan secara teologis. Kita mesti belajar saya di dalam cara pikir seperti ini ya. Problemnya very simple gitu ya. Ada perempuan yang suka ngatur di jemaat. Likely suka ngatur demikian rupa sampai Timotius pun juga mau diatur gitu ya kira-kira. Padahal Timotius itu yang pemimpin gerejanya. Tapi juga mau diatur. Ini bukan sharing pribadi. By the way, saya nggak ada persoalan di sini. Saya nggak merasa ada perempuan yang ngatur-ngatur saya di sini. Cuma di dalam konteks itu kita tahu bisa terjadi di mana saja dan kapan saja gitu ya. Gambaran perempuan yang terlalu mendominasi dan sebagainya. Persoalan dia nggak bisa diem gitu ya. Nggak bisa remain quiet kalau dikatakan di sini itu kan. Sampai Paulus bilang mesti remain quiet dan sebagainya. Perempuan-perempuan yang sulit menempatkan diri di dalam ordo yang tepat itu. Yang terjadi di dalam jemaat yang dilayani oleh Paulus dan Timotius. Lalu di situ Paulus menyelesaikannya secara teologis gitu. Sekali lagi ya, poin ini saja sudah menjadi satu poin yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Kita seringkali menyelesaikan persoalan kita itu secara praktis dan pragmatis, bukan teologis ya gitu. Itu berbeda sekali dengan bagaimana Paulus menyelesaikannya. Ya. Bagi Paulus ya, waktu di Korintus ada orang potluck kayak sini saudara potluck juga gitu ya. Ada orang potluck, lalu ada orang makan duluan, yang lain gak kebagian. Itu masalah kristologis bagi Paulus gitu. Itu masalah theology of the cross yang gak beres di sana gitu. Jadi bukan diselesaikan secara pragmatis, secara praktis gitu ya, secara pengaturan. Urusan gini kan gampang. Sudahlah datang lebih awal atau dimundurin aja jamnya begitu ya, supaya semuanya dapat. Itu penyelesaian praktis namanya. Tapi Paulus melihat ini persoalan kristologis. Ini orang gak mengenal Kristus bisa sampai kayak begini, gak mau nunggu. Ini persoalan dia nggak memahami salib sebetulnya gitu. Jadi kita mau belajar daripada orang-orang ini seperti Paulus, seperti Timotius dan orang-orang yang lain. Waktu mereka melihat persoalan, kita melihatnya itu dari perspektif teologis. Gitu. Of course saya nggak mengatakan perspektif teologis adalah satu-satunya perspektif. Ada perspektif ekonomis pasti, ada perspektif politis, ada perspektif estetis, ada macam-macam lah di dunia ini ada banyak perspektif gitu. Tapi kita sebagai orang Kristen mesti bisa berpikir dari perspektif teologis. Karena kalau enggak kita ya seperti kayak bukan orang yang mengenal Alkitab. Sekali lagi ya, kalau sudah membaca di dalam 1 Timotius 2 ayat 13 itu persoalannya apa sih? Persoalannya sekali lagi adalah persoalan perempuan yang nggak bisa submit gitu. Dan ini nggak bisa submit bukan cuma di dalam keluarga, nggak bisa submit di dalam pertemuan gereja, nggak bisa submit di dalam likely juga di dalam masyarakat, tapi di sini memang konteksnya di dalam gereja ya kayaknya. Saya baca lagi ya, Let a woman learn quietly with all submissiveness. Sudah melihat di sini ya, submissiveness itu kepatuhan ya, oke kepatuhan. Kepatuhan ya itu sangat berkaitan dengan quiet gitu. Jadi perempuan nggak bisa quiet, nggak bisa submit kalau menurut ayat ini gitu. Kan itu berarti
Ini ngomong bukan cuma sekedar ngomong, kita bisa bilang apa sih persoalannya dengan ngomong? Memang kita diciptakan dengan mulut gitu kan ya. Itu ngomong terus itu ngomong itu berarti kita menempatkan diri itu di atas, lalu orang yang mendengar omongan kita itu berarti kita taruh di bawah gitu. Ngomong terus menempatkan diri sebagai pengajar, terus yang mendengar, karena perempuan ini nggak bisa diem, dia nggak bisa submit, dia nggak bisa takluk, dia nggak bisa patuh. Lalu Paulus di sini kan juga mengatakan ayat 12 ya, I do not permit a woman to teach or to exercise authority over a man, rather she is to remain quiet. Ya. Saya tahu ada orang-orang reform yang menghayati ayat ini begitu literal ya, sampai benar-benar ya, misalnya rapat ini ada perempuan di situ, nggak boleh ngomong sama sekali, to remain quiet. Ini ayat, ini firman Tuhan berkata ya, to remain quiet gitu. Sudah di sini ntar juga nggak boleh tanya ya, karena to remain quiet gitu. Semuanya harus dipimpin oleh laki-laki. Bukan cuma itu, kalau saya terusin lagi mengajar menjadi guru sekolah minggu pun juga nggak oke. Karena Paulus mengatakan seorang perempuan tidak boleh mengajar laki-laki gitu. Saya pikir ini ngaco ya ini Pak. Itu apa tafsiran kayak begitu tuh betul-betul kacau gitu. Ini di dalam kaitan perempuan nggak boleh mengajar atau exercise authority kepada laki-laki. Kalau laki-laki itu ordo yang di atas saya gitu. Ya, istri terhadap suami itu jelas nggak oke Perempuan jemaat terhadap hamba Tuhan yang laki-laki juga nggak oke pasti gitu. Perempuan sebagai warga negara ngatur-ngatur presiden juga nggak oke Karena ini ordonya kan di atasnya dia gitu. Tapi kalau perempuan kepada anak yang laki-laki, ya tentu saja bukan ini yang dimaksud Paulus gitu. Kalau seorang ibu nggak boleh mendidik anaknya, coba gimana Itu kan unthinkable ya. Kita nggak bisa percaya bahwa Paulus mengajarkan hal seperti itu benar-benar nggak mungkin gitu. Seorang ibu nggak boleh mengajar anaknya, yang boleh mengajar cuma papanya doang begitu. Kan nggak mungkin kan kita menerima. Saya nggak usah discuss lagi itu. Bahwa argumentasinya nggak mungkin. Menurut kita kan sudah yakin memang itu benar-benar nggak mungkin kan Jadi jelas di sini bukan di dalam pengertian seorang ibu itu nggak boleh mengajar sama sekali. Pokoknya semua laki-laki manapun nggak boleh mengajar dan dia harus selalu diem kalau ketemu dengan laki-laki gitu. Coba sudah bisa bayangin nggak? Setiap kali saudara ketemu anak laki-laki saudara harus diem gitu. Kan nggak mungkin sama sekali tuh kayak begini kan ya. Jadi kita tinggalkan tafsirannya agak atau bukan agak sih konyol sekali menurut saya. Yet dialectically speaking, kita mesti bilang bahwa kecenderungan seorang perempuan yang mau exercise authority, menguasai laki-laki yang ada di atasnya, itu very very real dan itu sudah terjadi di dalam Kejadian pasal yang ketiga gitu. Makanya Paulus menunjuk refer allusionnya itu kepada Kejadian pasal 3 karena ini penting penting. Paulus mengatakan Edom yang dibentuk terlebih dahulu, dia diciptakan terlebih dahulu baru Hawa ya. Bukan Hawa lalu kemudian Adam. Nah, seperti saya percaya saudara sering dengar ini ya di kelas teach mungkin Bu Ina yang sering kali bawa ini, saya sendiri juga pernah dengar dari Bu Ina membawakan gitu ya, dia menekankan bahwa di dalam perjanjian baru ya dikatakan yang tertipu itu Hawa bukan Adam gitu. Ini jelas ya Adam was not deceived ya. Adam itu nggak tertipu Hawa yang tertipu ya. Dan kalau became a transgressor kita tahu dua-duanya became a transgressor sama-sama melanggar kan akhirnya. Tapi menurut ayat 14, yang tertipu itu bukan Adam, tapi Hawa gitu. Nah memang ini menjadi satu misteri ya, tapi Alkitab nggak bicara banyak. Adam nggak tertipu, tapi kenapa dia mau makan juga gitu ya? Saudara bisa mulai spekulasi di sini gitu. Tapi spekulasi ya yang nggak terlalu ada gunanya juga kali karena Alkitab nggak memberitahukan kepada kita. Mungkin perasaan terlalu kasihan lah, solidaritas lah, mau jatuh sama-sama bersama dengan Hawa lah atau apalah, terserah lah saudara mau tafsir kemana. Tapi Alkitab nggak bicara tentang itu sebetulnya gitu, nggak bicara banyak. Jadi kita cuma bisa guessing yang setelah kita guess hasilnya nggak terlalu bisa kita pakai juga kali. Apalagi kalau saudara terapkan ini ntar ini ya, waktu saudara sakit. Suami saudara kok kayaknya nggak mau ikut sakit bersama dengan saudara pakai Kejadian 3, jadi makin kacau tafsirannya gitu. Buktinya Adam aja mau makan bersama dengan Hawa, gua sakit lu nggak temenin gitu kan dan sebagainya. Mau kena flu sedikit aja kenapa sih gitu misalnya gitu ya. Jadi makin kacau karena di Alkitab sudah nggak bicara tentang itu gitu. Jadi remain a mystery ya, kenapa Adam mau makan gitu. Cuma yang kita tahu pasti adalah Hawa berhasil exercise authority kepada Adam pada saat itu pasti gitu. Hawa yang seharusnya submit kepada Adam, tapi dia berhasil exercise authority over Adam. Sehingga Adam makan bersama dengan Hawa. Itu pasti gitu. Itu safe enough untuk mengatakan kalimat ini. Tapi kenapa Adam bisa-bisanya jatuh bersama dengan Hawa padahal dia nggak tertipu? Itu sulit dijawab sebetulnya. Nggak tahu kalau sudah punya jawaban boleh juga sih kita sharing gitu ya. Apa jawaban yang nggak tertipu tapi ini apa jatuh juga. Takut istri, ya itu sudah jatuh lagi ya klub laki-laki takut istri.
Ternyata sudah dimulai pada kejadian 3 gitu ya. Sayang istri, takut istri, atau apa, solidaritas, macam-macam lah. So, kita bisa tafsir ke kanan, ke kiri, tapi again, Alkitab nggak bicara apa-apa tentang itu, jadi sebetulnya kita nggak bisa terlalu jawab gitu. Nah sekarang saya masuk di dalam bagian ini saya. Dari ayat 14 kita baca kejadian 3 ya. Siap-siap ya saya, jangan tersinggung waktu kita bongkar. Kelemahan wanita. Sudah mau tanya baru introduksi. Sudah ada kesulitan ya saya. Sudah tersinggung. Gimana? Tadi Bapak bilang kan apa, Adam tidak tergoda ya. Memang Adam mungkin tidak tergoda, yang tergoda Hawa. Tapi mestinya kalau salah ya, lebih banyak salahnya Adam. Ini sudah percikan pertama sudah kayak gini. Kita lihat ya Pak ya, Tuhan itu kan bilang yang kejadian 2 itu Hawa belum diciptakan kan. Tuhan bilang kan semua pohon boleh kamu makan. Ya, oke, terus. Ngomongnya kan langsung ke Adam. Itu betul. Jadi Terus yang salah itu yang memberontak secara aktif maksudnya Adam. tahu dari mana maksudnya kesimpulannya? Hawa belum ada waktu itu. Hawa kan belum diciptakan. Gini loh, Hawa ini bisa jawab tuh di sini gitu kan. Hawa bisa jawab. Dia jawab dari mana gitu. Berarti dikasih tahu kan. Berarti Adam sudah kasih tahu kan. Nah sekarang gini ya, saya terus sampai sini ya. Alkitab nggak pernah catat Adam itu kasih tahu salah gitu. Kita nggak boleh spekulat ke sana gitu. Bukan salah. Maksudnya kalau aku kasih tahu anakku gitu ya, anakku kasih tahu temennya, kan rasanya kalau dia buat salah 2 ini lebih aku kan kasih tahunya dia otoritasnya langsung ke orang itu, ke anak ini gitu. Jadi anak ini yang harusnya lebih bertanggung jawab ke aku gitu. Perasaan. Enggak. Saya nggak bisa ngikutin logiknya gitu. Nggak bisa. Nggak benar itu. Benar, serius itu nggak benar itu cara mikirnya gitu. Adam akan lebih bertanggung jawab kalau ternyata dia salah nyampein sesuatu kepada Hawa. Tapi again kita agree itu nggak ada kan ya. Jadi Tuhan menyatakan kepada Adam, itu dalam kedaulatan Tuhan, kita nggak mungkin menyerang Tuhan di dalam hal ini gitu. Maksudnya tindakan yang sangat konyol, apalagi untuk orang reform. Tuhan pasti nggak ada salahnya. Pertama dia berkata kepada Adam dalam bijaksananya. Tuhan mengendaki berarti Adam menyampaikan kepada Hawa. Dan Adam kita safely enough kita assume bahwa dia menyampaikan kepada Hawa itu betul gitu. Hawa dengarnya nggak beres gitu. Serius nih, bener. Ini loh, sudah boleh senang, boleh nggak senang. Hawa dengarnya nggak beres gitu. Coba baca di sini, kutipannya nggak beres kan? Nah ini loh problem wanita di situ gitu. Gak baru kan untuk saudara kan? Coba yang suka nambah-nambah ini, suka ngurang-ngurang itu siapa kalau bukan wanita gitu. Ini loh, kejadian 3 gitu. Tapi saya belum masuk ke situ saya masuk ke pertama dulu lah. Saudara sabar ya, saya selesaiin dulu. Nanti saudara mau lempar apa kue tiaw tomat atau apa dan belakangan ada waktunya sih. Tapi tolong saya selesaiin dulu gitu ya. Again, ini salah satu sesi yang akan banyak menimbulkan. Coba saya masuk dulu ya, ayat 1 ya. The serpent was more crafty than any other beast of the field. Ini Alkitab mengatakan bahwa ular, kita sudah pernah bahas kan ya, kenapa pakai ular, kenapa nggak pakai iblis saja? Karena di dalam teologi penciptaan lebih masuk ya pakai bahasa ular gitu. Ular itu maksudnya Allah menciptakan manusia sebagai the crown of creation, mahkota ciptaan. Lalu terus kemudian ada ciptaan yang lebih rendah daripada manusia. Maksudnya dalam ordo ciptaan gitu. Kalau yang disebut di sini iblis, mulai jadi agak iblis di mana ya posisinya? Kan gak gampang-gampang kan menempatkan saya. Iblis itu malaikat kan, malaikat yang jatuh gitu. Malaikat itu di atas manusia atau sebelum manusia? Mulai jadi kompleks kan sudah pertanyaannya. Makanya penulis Genesis mengatakan ular. Kalau ular langsung jelas, itu sudah pasti di bawahnya manusia gitu. Ular itu di bawahnya manusia, dia ciptaan yang lebih rendah, pakai bahasa ciptaan ya maksudnya. Kita tahu dari keseluruhan Alkitab bahwa ular ini iblis, tapi di sini pakai istilah ular. Ada orang liberal mengatakan Alkitab nggak pernah bilang iblis, Alkitab bilang ular, yaitu ular. Ini literal yang liberal gitu ya. Biasanya orang liberal kan nggak literal, tapi ini literal yang liberal gitu ya. Jadi aneh tafsirannya. Kita kalau baca keseluruhan Alkitab kita tahu ular tua ini iblis gitu. Tapi bukan kebetulan kenapa penulis Genesis itu memakai istilah ular, karena dia mau menolong kita untuk memahami ordo ciptaan itu harusnya gimana gitu. Sekali lagi ya, Allah menciptakan manusia. Manusia itu ada laki-laki dan perempuan. Dan ordonya laki-laki perempuan itu Adam dan Hawa gitu. Jadi Adam yang di atas, Hawa yang di bawah. Di dalam ordo ya. Lalu Adam, Hawa, lalu ciptaan yang lebih rendah. Dan menurut Alkitab, ciptaan yang lebih rendah itu yang paling cerdik itu ular yang di atas itu. Kita nggak ngomong volumenya, kita nggak ngomong kekuatan, kita nggak ngomong ini ya. Kita ngomong yang dibilang Alkitab yang paling cerdik dari semuanya itu ular itu. Jadi waktu bicara tentang kecerdikan di antara lower creatures itu yang paling cerdik, yang paling tinggi adalah ular. Jadi ini ular, ini di atasnya langsung Hawa ya. Nah kalau sudah lihat di sini, ini kecerdikan ya daripada ular itu.
Dia cari next ordo di atasnya. Dia nggak cari Adam gitu. Dia cari Hawa gitu. Saudara pernah dengar kalimat ini kan, saya? Di balik kesuksesan seorang suami itu ada apa? Saudara senang dengan kalimat ini gitu. Cuma kalimat itu kurang lengkap sebetulnya. Di balik kejatuhan suami juga ada perempuan yang di belakang sebenarnya gitu. Sesuai dengan ini apa? Kejadian 3 gitu. Ini yang kita nggak senang dengan kalimat. Yang saudara nggak senang sebetulnya gitu. Kalau kita lihat kecerdikan ular itu dia tahu ini pasti kejadian 3 ya, saya. Tapi somehow seperti ada pengetahuan gitu ya, bahwa nggak gampang menjatuhkan Adam gitu. Bagian daripada kecerdikannya ya. Dan Paulus bilang kepada Timotius, Adam was not deceived ya. Saudara jangan protes firman Tuhan ya. Was not deceived ya, itu was not deceived gitu. Kalau saudara nggak setuju, karena menurut saya deceived ya, saudara melawan firman Tuhan. Kalau saudara melawan firman Tuhan, ya terserah, kita negara bebas ini ya apa. Mau melawan firman Tuhan ya boleh saja gitu. Tapi Alkitab bilang Adam was not deceived. Saya percaya Adam was not deceived sesuai dengan Paulus berkata kepada Timotius ya. Ini bebas daripada kelaki-lakian ya. Seperti kayak wah Adam was not deceived. Lu laki-laki lu ngomong Adam was not deceived. Saudara juga serang Paulus akhirnya. Paulus laki-laki juga. Makanya dia bilang Adam was not deceived. Kalau saudara mikir sudah kayak gitu saudara, kita nggak bisa ketemu gitu. Kita nggak ada high view of the Bible berarti gitu. Saudara punya pandangan tentang Alkitab itu very low. Dan kita putar-putar sendiri pokoknya bagaimana kalau saya laki-laki yang harus di atas, kalau saya perempuan yang harus di atas gitu. Itu bukan pembacaan Alkitab yang oke, saya. Itu pembacaan Alkitab yang mencelakakan kita sebetulnya. Sekali lagi ya, Adam was not deceived dan somehow kayaknya ular tua ini tahu kalau Adam ini nggak gampang dipedayakan, makanya dia hantam Hawa ya. Saudara perhatikan ya, itu di dalam keluarga ya, saudara bisa menjadi point of entrance yang merusak keluarga. Itu nggak tentu suami, saya. Kita tahu ada suami juga yang rusak. Pasti ada gitu ya. Saya bukan mengatakan waktu Adam was not deceived itu berarti semua laki-laki nggak bisa dideceive. Pasti nggak bisa ditarik kesimpulan kayak begitu ya. Tapi di dalam kejadian ya, menurut Paulus bukan Adam yang tergoda tetapi Hawa gitu dalam hal ini. Atau yang tertipu ya gitu. Maka kita mesti melihat di sini ya, kerapuan wanita itu diungkapkan di sini. Jadi di sini kalau sudah melihat ular itu menghantam Hawa ya. Dan bukan kebetulan itu dikatakan kecerdikannya itu. Dia more crafty than any other beast. Ini bukan kalimat-kalimat yang sembarang ngomong cuma sekedar introduksi karena mau menemuin kalimat supaya ceritanya agak panjang. Oh bukan, saya ini sangat penting kalimat ini memberitahu kepada kita termasuk di dalam kecerdikannya itu dia approach-nya kepada Hawa. Hati-hati ya saya. Kita bisa menjadi saudara bisa menjadi point of entrance kejatuhan yang direncanakan setan di dalam kehidupan keluarga saudara dari perempuan, bukan dari laki-laki. Lalu setan bilang apa? Did God actually say, you shall not eat of any tree in the garden? Apa sih kalau kita belajar ini? Kita nggak belajar teologi setan ya, kita belajar teologi tentang perempuan gitu. Perempuan itu sangat rentan dengan gambaran negatif, sangat rentan dengan gambaran negatif itu. Ini kita bisa bilang secara stereotype, secara general ya. Yang pikir lebih negatif itu sebenarnya lebih banyak itu perempuan daripada laki-laki. Of course ya, laki-laki bisa pikir negatif. Kalau laki-laki pikirnya negatif, kita kadang-kadang bercanda, kita lu kok kayak perempuan gitu loh ya. Kok lu kayak perempuan, ini takut, ini paranoia itu apa, ini gimana sih laki atau bukan kayak gini gitu kan ya. Laki memang seringkali over optimisme juga gitu, sudah jelas-jelas ada bahaya, dia masih nggak sadar gitu. Makanya perlu perempuan yang pikirannya agak negatif itu ya, supaya bisa ada tari-tarian agak seimbang gitu lah, saya kira-kira gitu. Tapi kalau sudah dilihat di sini sudah dari beginning ya, di dalam kejadian 3, yang ditanamkan setan itu kan, you shall not eat of any tree in the garden. Gambarnya kan sama sekali bukan ini kan saya. Gambarannya itu kamu boleh makan semua ya kecuali satu gitu. Semua itu nggak tahu berapa. Saya sudah pernah belajar biologi. Ada berapa jenis pohon yang berbuah di dalam dunia ini. Nggak tahu ada berapa. Saya nggak ngerti. Jadi, semuanya itu oke, saya kecuali satu itu. Itu 99,99999% gitu ya kira-kira ya. Tapi setan bilang kamu nggak boleh makan semuanya kan di dalam garden ini kan ya. Perempuan ini rentan sekali, rentan sekali dengan gambaran negatif kayak begini. Ini sudah membawa dia ke dalam paranoia. Dan inilah poin yang digarap oleh setan. Memang waktu sudah membaca di dalam ayat yang kedua, sudah mendapati jawaban yang nggak gitu gampang juga ya. Nggak langsung Hawa bilang, oh iya ya, jadi semua nggak boleh dimakan ya. Waduh gitu ya, enggak juga memang gitu. Ya nggak goblok-goblok banget gitu sih, enggak sih memang. Tapi kalau sudah baca ini ya, di dalam responnya seperti seringkali sudah di-observe, sudah ada kesalahan ya di sana ya. We may eat of the fruit of the tree in the garden. Kita boleh makan ya. The fruit of the trees in the garden. Tapi Allah berkata, kamu nggak boleh makan
buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman ini ya, dan kamu juga nggak boleh sentuh ya, nanti kamu mati gitu. Nggak boleh sentuh ya, seperti sudah pernah dengar di bagian ini kan paling sering dibahas ya, kan nggak ada ya sebetulnya. Kalau sudah perhatikan di bagian atas ya, Allah berbicara kepada Adam kan nggak ada bagian itu kan. Jadi dia sudah mulai terjebak ke dalam certain paranoia di sini. Sentuh pun juga nggak boleh. Allah nggak pernah bilang nggak boleh sentuh. Memang in prinsip betul juga sih waktu kalau sudah nggak kepingin ngapain sentuh juga gitu loh ya saya. Poinnya bukan di situ lah saya. Maksudnya kalau mau sudah lihat logis ya logis. Memang kalau nggak kepingin ya nyentuh ngapain? Bener juga sih kalimat ini to certain extent bener. Tapi saya bukan bicara kebenaran dalam hal itu nih saya bukan gitu. Tapi bahwa Hawa itu sudah mulai terbawa ke dalam paranoia yang ditaburkan oleh si iblis gitu loh. Nggak that severe, nggak seperti persis yang dikatakan oleh setan, tapi sudah mulai masuk ke sana gitu. Gambaran bahwa fokusnya ini sekarang mulai digeser dari apa yang boleh menjadi apa yang tidak boleh gitu. Sekali lagi ya, dari apa yang kebebasan begitu banyak, konsentrasinya kepada apa yang kurang. Sekali lagi ya, ini loh perempuan kayak begini saya. Ada 9 hal baik, ya dia konsentrasi kepada 1 yang kurang. Coba saya perhatiin. Dari 10 hal, 9 hal itu sebetulnya bisa menjadi alasan untuk kita bersyukur, tapi kita lihat 1 yang kurang gitu. Termasuk kepada suami juga bisa kayak gitu saya. Kebaikan suami. 1 yang kurang, yang ini nggak bisa, mesti yang ini gitu. Gak baru kan saya ini ya, dari setan sudah ada di dalam Kejadian 3 gitu. Dan setan menggunakan cara ini ya untuk menggeser fokusnya Hawa kepada yang 1 yang nggak boleh ini gitu. Dan dia kejebak saya di dalam perspektif ini dia mulai masuk ke sana, lalu mulai memperhatikan bukan kepada apa yang boleh yang begitu banyak, kebebasannya begitu luas, tapi dia terbawa kepada konsentrasi ya. Kenapa ya nggak boleh ini ya? Nggak boleh dipegang lagi saya, nggak boleh dipegang, nggak boleh disentuh dan sebagainya. Tapi terus kemudian ular ini melanjutkan lagi pembicaraannya. Oh enggak, kamu nggak akan mati. Kamu nggak akan mati karena Allah itu tahu waktu kamu memakan matamu akan terbuka. Ya, your eyes will be open and you will be like God knowing good and evil. Tafsiran klasik ya, yaitu apa yang ditanamkan di sini di dalam pikiran Hawa, yaitu apa? Hawa ditanamkan oleh si ular tua ini, oleh si iblis, pikiran yang sempit tentang Allah ya. Maksudnya dia dibawa kepada konsep doktrin Allah bahwa Allah itu narrow hearted gitu. Hatinya itu sempit. Dia itu nggak mau manusia bahagia. Dia itu nggak mau manusia itu hidup di dalam kesenangan gitu ya. Dia ada iri hati gitu. Dan sekali lagi saya, manusia itu created after the image of God ya. Manusia itu after the image of God, dia itu created. Maksudnya pertanyaan ini, Allah yang kita percaya itu Allah yang seperti apa gitu. Kalau Allah kita itu Allah yang sempit hati ya saya, ya kita juga jadi orang yang apa? Sempit hati gitu. The fact bahwa kehidupan kita itu banyak kesempitan hati ya, itu menyatakan bahwa pengenalan kita tentang Allah itu kalau didefinisikan ke atas, itu bukan Allah yang asli, tapi Allahnya orang yang sempit hati itu juga sempit hati gitu. Dan sekali lagi ya saya, kalau saya boleh hantam sekali lagi, again, siapa saya di antara laki-laki dan perempuan yang hatinya lebih sempit gitu, kalau bukan perempuan. Perempuan itu sangat sempit saya hatinya, betul-betul sempit hatinya. Gitu. Perempuan yang hatinya luas itu betul-betul virtue ya, itu bukan sola grazia lagi saya, sola grazissima itu saya, betul-betul tahu isima ya, itu kalau presto itu cepet ya, cepet, prestissimo itu cepet sekali itu. Ini sola grazissima gitu, bukan sola grazia lagi gitu. Laki-laki kalau hatinya sempit ya, kalau laki-laki itu main perasaan hatinya sempit, gak suka ini, wah kita jadi lu kayak perempuan, laki-laki ya, lu kok kayak perempuan sih gitu, laki-laki kok kayak gini gitu. Tapi laki-laki di dalam keluasan hatinya memang gak tentu luas ya, supaya saudara ada sedikit peimbangan apa, karena bisa panas denger gini terus. Laki-laki waktu kelihatan hatinya luas, mungkin bukan hatinya luas juga sih, mungkin dia cuek gitu sebetulnya gitu. And cuek is not virtue ya gitu. Yang Tuhan mau itu kita keluasan hati, itu bukan cuek ya, saya bukan indifferent, bukan nggak peduli gitu. Jadi laki-laki punya persoalannya sendiri, sebagaimana perempuan punya persoalannya sendiri. Nah kalau sudah lihat di dalam bagian ini ya, ular yang cerdik itu tahu bahwa makhluk yang namanya perempuan itu rentan terhadap hati yang sempit, maka dia masukkan konsep Allah yang hatinya sempit. Ini sangat gampang diresepsi oleh Hawa yang akhirnya bisa mengembangkan konsep kesempitan hati Allah. Akhirnya dia created after the image of that God yang hatinya sempit itu, yang nggak mau share kebahagiaan kepada manusia. Mulai terus paranoidnya makin berkembang kan saya di sini kan ya. Mulai dia pikir gitu. Dia pikir apa saya? So when the woman saw that the tree was good for food.
Saya tertarik dengan istilah ini, the tree was good for food. Ya. Ada pergeseran ya. Yang good itu Tuhan sebetulnya gitu. The source of all goodness, kebaikan itu Tuhan gitu. Dia itu maha baik. Tapi di sini setan menggeser matanya Hawa waktu dia mulai melihat Tuhan itu kayaknya kok nggak terlalu baik kayak begini ya gitu ya. Dia itu hatinya sempit, dia menahan sesuatu, dia itu nggak mau kita tahu sesuatu karena dia itu insecure gitu kan ya. Tuhan kita itu Tuhan yang insecure, maka dia sendiri sebetulnya sedang insecure, bukan Tuhan yang insecure ini Hawa sebetulnya gitu kan ya. Nah di dalam keadaan seperti ini dia bergeser karena tidak lagi melihat kemahabaikan Tuhan, akhirnya dia melihat sesuatu yang lain itu menjadi baik. The tree was good. Ini jadi saingan ya mulai jadi ada. Kalau kita nggak bisa cukup dengan kebaikan Tuhan, kalau kita dalam kehidupan nggak ada kecukupan melihat kebaikan Tuhan, ya, sudah akan lihat yang lain tuh jadi baik gitu. Whether itu tas dari Paris lah, atau itu make up yang bagaimana lah, atau ya itu yang mulai jadi good gitu. Karena kita mulai nggak cukup untuk melihat kebaikan atau kemahabaikan Tuhan. Dan iblis menghantam bagian itu seperti kita tahu, dan akhirnya the woman saw that the tree was good for food. Iya, ini bagus ya, ini enak, ini baik untuk makanan. Dan dia mulai melihat ini sebagai a delight to the eyes. Kita mengingat perkataan Yohanes ada 3 hal itu apa? Apa keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup Sudah perhatikan keinginan mata itu perempuan sangat rentan Kalau laki-laki, perhaps keangkuhan hidup itu paling rentan di situ Maksudnya sin of pride. Itu kayaknya somehow itu rentan sekali laki-laki itu. Tapi perempuan itu sangat-sangat rentan dengan delight of the eyes gitu. Ya, kalau keinginan daging, ya dua-duanya lah bisa dalam hal ini gitu. Tapi delight of the eyes, keinginan mata, a delight to the eyes. Kenapa Karena dia sudah mulai kehilangan visi akan kebaikan Tuhan itu. Maka pohon dengan buah yang sebetulnya nggak perlu mendapat perhatian akhirnya sekarang mulai jadi fokus di dalam kehidupan Hawa. Dia menjadi ada delight di sini melihat yang sebetulnya nggak boleh. Padahal yang boleh kan banyak sekali begitu yang diberikan Tuhan. Tapi dia mulai konsentrasi kepada yang tidak boleh ini. A delight to the eyes, and that the tree was to be decided to make one wise. Nah ini menarik Biasanya gini ini stereotype yang perlu dikoreksi oleh Alkitab. Biasanya orang selalu bilang gini laki-laki itu mengejar pengetahuan gitu karena dia itu makhluk yang rasional, wanita itu perasa, betul kan gitu kan Tapi ayat ini menyatakan bahwa perempuan itu sangat punya ambisi untuk wisdom and knowledge kalau menurut ayat ini gitu, sangat punya. Jadi kita jangan underestimate ambisi ini dengan bikin stereotip, enggak lah saya cuma pernah insecurity, perasaan dikasih, disayangi dan sebagainya. Lu kok mau belajar terus saja, kita makhluk yang lebih emosional daripada rasional gitu. Waktu kita baca di dalam ayat yang ke-6 sekali lagi wanita itu menurut ular di dalam kecerdikannya, dia bisa dihantam di dalam bagian ambisi untuk mau menjadi bijaksana gitu. Ada certain kesombongan untuk menjadi makhluk yang bijaksana gitu. Dan ini ada kaitannya dengan Paulus perempuan yang nggak bisa diam ngomong terus, itu berarti dia menempatkan diri sebagai bijaksana dong pasti kan Saya nggak perlu dengar kamu, kamu yang mesti dengar saya, karena saya ini source of wisdom. Saya akan ajar kamu akan saya kontrol, karena saya lebih ngerti kehidupan daripada kamu gitu. Jadi sudah melihat di dalam ayat yang ke-6 di sini itu ambisi dan kepongahan, keangkuhan wanita terhadap knowledge, terhadap wisdom dan sebagainya, itu sudah sangat disoroti di dalam Kejadian 3 gitu. Again, secara stereotype seperti kayak agak keliru karena biasanya kita tempatin knowledge and wisdom itu untuk laki-laki gitu. Jangan lupa di dalam Perjanjian Lama He Sophia itu hokmah, itu artikelnya perempuan bukan laki-laki, bukan, tapi perempuan gitu. Sophia, hokmah itu di dalam bahasa Ibrani, di dalam bahasa Yunani sudah itu pakai artikel perempuan bukan pakai artikel laki-laki. Makanya di dalam Proverbs disebut the lady wisdom gitu. Hikmat yang dipersonifikasi seperti kayak perempuan itu disebut the lady wisdom, bukan laki tapi perempuan gitu. Memang waktu kita membicarakan tentang bijaksana, of course bisa positif bisa negatif itu. Saya bukan mengatakan semua pengejaran kebijaksanaan pasti akan menghancurkan kita gitu Kita maunya bijaksana yang positif pasti bijaksana Kristus gitu. Nah itu berarti positif gitu. Dan ini kalau kita mau bicara positifnya ini beyond Hawa gitu. Perempuan indeed itu bisa melampaui laki-laki kebijaksanaannya gitu. Waktu dia menerima kebijaksanaan Kristus itu
Makanya saya perempuan yang ada bijaksana itu betul-betul ini ya Pak, bahagia gitu suaminya ya. Yang bisa menasihati dengan bijaksana yang bahkan lebih tinggi daripada suaminya gitu. Maksudnya berdasarkan konsep Alkitab itu granted gitu ya, karena wisdom itu disebut itu perempuan gitu. Tapi di sini setan memakainya untuk menghancurkan Hawa, untuk membawa dia ke dalam false wisdom ya, kepada bijaksana dan hikmat yang keliru gitu. Seperti self righteousness itu keliru, self wisdom juga keliru di dalam bagian ini ya. Sekali lagi saya baca ya, and that the three was to be desired to make one wise. Jadi dia kepingin jadi bijaksana, seperti dikatakan oleh setan tadi gitu, atau ular ya. Lalu dia mulai mengambil, dia memakannya, dan dia memberikannya kepada suaminya yang ada bersama dengan dia, dan suaminya makan. Again ya, ini pasti kesalahan daripada Adam ya. Kenapa dia mau didikte kayak begini gitu? Pasti ada bagian salah daripada Adam. Tapi yang kita mau belajar dalam hal ini ya, karena ini bukan PA laki-laki ya. Maksudnya perempuan itu punya power yang kita nggak boleh underestimate untuk kontrol laki-laki. Itu betul-betul ada sejak di dalam Kejadian 3 sudah dicatat gitu. Dan Adam itu bisa-bisanya submit begitu saja gitu ya. Kita nggak membicarakan kelemahan Adam. Pasti ada persoalannya kenapa dia mesti submit. Ini lack of leadership di dalam bagian ini ya. Ini Adam mulai jadi kayak bukan laki-laki di sini karena dia diatur-atur oleh Hawa. Tapi kita nggak bicarakan Adam karena ini bukan PA pria. Kita bicarakan PA wanita. Hawa punya kekuatan ya, punya potensi untuk mengontrol laki-laki sampai laki-laki itu jatuh. Karena dia di-deceive oleh ular itu. Again, kita nggak tahu kenapa bisa Adam jatuh. Kalau sudah ada masukan, kita bisa discuss juga nanti kenapa ya Adam jatuh gitu. Tapi Alkitab kalau kita lihat dalam bagian ini ya, Alkitab cuma bilang Adam jatuh sudah. Setelah itu Adam makan bersama dengan Adam dan dia jatuh berarti bersama dengan Hawa gitu. Whatever alasannya yang kita nggak terlalu jelas gitu. Saya berhenti sampai dalam ayat yang ke-6 ya. Lalu saya mau lompat ke ayat yang berikutnya yang kita baca tadi, yaitu ayat keberapa Ayat 13 ya. Ini perempuan ini muncul lagi. Saya menghindari 8, 9, 10 kan di situ nggak muncul tentang perempuan gitu. Jadi kita kan konsentrasi kepada Hawa. Lalu Tuhan Allah berkata kepada perempuan itu ya, apa yang telah kau perbuat? Lalu perempuan ini mengatakan, ular itu yang apa? Memperdaya aku, maka aku memakannya. Ya, ini memang betul ini nggak uniquely perempuan ya. Ini originally dari Adam seperti kita tahu kan ya. Adam pertama kali melempar itu kepada Hawa ya. Lalu Hawa pun juga melempar kepada ular gitu. Kalau sudah melihat di sini, memang ini yang ini equal Ini kita nggak bisa bilang inilah kesalahan perempuan, maksudnya dalam hal ini ya. Inilah persoalan yang khas terjadi pada perempuan karena baik laki-laki dan perempuan sama saja dalam hal ini gitu. Tapi intinya sekali lagi kalau kita mau lihat bagian ini, apa yang terjadi di sini ya? Yang di dalam hal ini ya, let's say common baik untuk laki-laki dan perempuan. Yaitu instead of bertanggung jawab ya, bear responsibility for himself atau herself, dia lempar kepada ordo yang lebih rendah gitu. Saya mau tekenin kalimat terakhir nih lemparnya kepada ordo yang lebih rendah gitu. Inilah kekanak-kanakan yang sesungguhnya Orang yang punya jiwa pemimpin itu ya, bertanggung jawab dan dia tanggung bukan hanya kesalahannya sendiri pasti harus ditanggung. Dia bahkan bisa menanggung kesalahan yang dibawa gitu. Itu pemimpin ya. Jadi kalau kita punya anak buah ya, kita punya anak yang salah bukan kita, yang salah itu adalah yang dibawa. Saya bilang saya yang tanggung jawab itu. Itu true leader. Gak usah ngomong dia bertanggung jawab terhadap kesalahannya sendiri ya, itu gak usah ngomong lagi, itu sudah pasti, itu basic, itu kindergarten stuff, itu kindergarten gitu. Tapi yang dikehendaki Alkitab, bahkan waktu bisa menanggung kesalahan yang dibawa, Yesus itu menanggung kesalahan kita, itu sama sekali bukan kesalahan Kristus, sama sekali bukan. Kesalahan itu kesalahan kita, kesalahan saudara dan saya, dia menanggung di atas kayu salib untuk saudara dan saya. Ini kontras sekali dengan Hawa ya, kalau sudah lihat Hawa ini lempar seperti Adam yang lempar kepada Hawa ya, lalu Hawa pun juga lempar kepada ular gitu. Kecenderungan kita itu melempar kepada yang di bawah ya, seperti kalau di Indonesia ya, di Jakarta dalam konteks politik saudara sering dengar kalimat ini tumpul ke atas tajam ke bawah gitu ya. Tumpulnya itu ke atas, kita takut sama yang ke atas, yang ke bawah kita injek-injek gitu ya. Itu sangat-sangat ini di dalam hal ini ya, budaya timur yang kalau kita nggak hati-hati ya, beraninya selalu sama yang di bawah gitu ya. Kita teriak-teriak sama yang di bawah, giliran sama orang di atas,
orang yang kaya, orang yang punya kuasa militer, orang yang punya koneksi, kita baik-baik, kita hormat dan sebagainya. Sama yang di bawah diinjak-injak, dihina-hina dan sebagainya gitu kan ya. Again, sudah terjadi di dalam Kejadian 3. Hawa instead of bertanggung jawab terhadap dosanya, dia lempar kepada ular ya gitu. Dilempar kepada ordo yang di bawah. Gitu. Kalau sudah perhatikan di dalam bagian ini ya, kalau kita sebagai perempuan dan saya juga sebagai laki-laki karena kita dosanya sama dalam hal ini ya. Waktu kita suka accuse ya, accuse menyalahkan orang lain gitu di dalam peristiwa ada sesuatu kegagalan terjadi, kerusakan yang terjadi, ada dua macam pilihan. Kita bear responsibility atau kita accusing others gitu. Accusing others itu cara Kejadian 3 ya. Adam accuse Hawa, bahkan Adam accuse ini loh ya. Adam accuse apa? Allah gitu. Ini kan perempuan yang kau tempatkan gitu ya, yang kau tempatkan. Ini berarti accuse-nya bukan cuma kepada Hawa, tapi accuse kepada Allah gitu. Ini kerusakan luar biasa saya. Jadi sudah lihat di sini ya, manusia itu bisa accuse-nya bukan cuma ke ini loh saya, ke bawah, tapi bahkan juga bisa ke atas gitu. Sudah melihat di sini kehancurannya itu luar biasa gitu ya. Tapi secara natural biasanya sih accuse ke bawah seperti lebih gampang karena yang di bawah lebih powerless kan ya. Kalau kita di dalam keadaan gagal, lalu terus kemudian kita gampang menyalahkan orang yang di bawah ya. Kita nggak mau bear responsibility, kita nggak mau introspeksi, kita nggak mau mengaku dosa, kita nyalain orang lain ya, itu yang di atas, yang di bawah. Dan kita mengulangi kejatuhan perempuan yang dicatat di sini gitu. Instead of mengaku dosa, menjadi culture yang saling menyalahkan gitu. Menjadi culture yang saling menuduh, saling melempar tanggung jawab dan seterusnya dan seterusnya. Saya lompat ke ayat yang ke-15 ya. Ini memang bukan perkataan Tuhan kepada perempuan, tapi perkataan kepada ular ya. Tapi sudah perhatikan dalam bagian ini. I will put enmity between you and the woman. Coba saya ngomong lagi kalimat ini ya. Siapa yang lebih suka konflik ya, laki-laki atau perempuan? Sama-sama ya. Sama-sama ya. Saya mau ngomong ini dulu saya. Di dalam ayat 15 ya, ini menarik saya. Sudah di-secure tempat untuk holy enmity. Gitu. Tuhan itu menyediakan kepada perempuan saya pertempuran yang kudus gitu ya. Kalau saudara mau ada dislike, ya inilah masalah dislike yang ini saya gitu. Ini naturnya perempuan ya, yang gak seneng sama orang yang hatinya sempit, yang selalu mau musuhan dengan siapa saja gitu ya. Kalau bisa Tuhan mendengar permintaanmu gitu ya. Ayat 15 ini loh, kalau mau bermusuhan, you have to know who your real enemy is, yaitu serpent gitu. Bukan sesama manusia ya. I will put enmity between you and the woman ya. Ini Tuhan gak bilang I will put enmity between you and Adam, tapi and the woman saya. Ini menarik ya saya. Perempuan itu boleh bertempur, bahkan harus bertempur saya. Kalau menurut ayat ini harus ada permusuhan. Pertanyaannya itu permusuhan dengan siapa gitu loh saya. Kalau kita bermusuhan dengan suami ya kacau saya. Suami itu bukan ular, bukan gitu. Kita bermusuhan tetangga, kacau lagi gitu. Kita bermusuhan dengan sesama anggota gereja dan ya kacau saya, kacau. Tapi kalau kita ngikutin ayat ke-15, ada holy enmity between the serpent and the woman ya. Alkitab bilang the woman saya, bukan the man tapi the woman. Between your offspring and her offspring ya. Kenapa the woman? Dan sesuai kalau di sini melihat ini ya, Pak. Saya mau balik lagi bentar kaitin sama 1 Timotius gitu. Kenapa woman saya? Karena woman inilah yang akan menghadirkan keturunan ya. Your offspring, her offspring. Kita juga bisa bilang ini Adam's offspring juga kan ya. Abraham kan punya offspring, disebut offspring of Abraham gitu ya, keturunan Abraham. Tapi kalau sudah membaca di dalam Kejadian ini yang ditaruh bagian ini ya, dengan semua resiko tapi juga kebahagiaannya ya, keturunan itu belongs to woman di dalam hal ini gitu. Kita tahu ya keturunannya ini ya, keturunannya woman ya, itu ya Israel ya, manusia Israel dan akhirnya terus kulminasinya yaitu kepada Kristus ya di dalam hal ini ya. Her offspring gitu. Keturunannya Hawa ya. Yang disebut di sini adalah wanita dan ini seperti kayak mengantisipasi apa yang dikatakan di dalam ayat ke-20. Ayat ke-20 itu menarik. Ini pertama kali di dalam seluruh Alkitab nawa Hawa itu muncul gitu. Hawa itu pertama kali muncul dalam ayat ke-20, bukan sebelumnya. Nggak ada itu istilah Hawa sebelum itu nggak pernah ada. Baru di dalam ayat ke-20 dan di dalam ayat ke-20 ini jelas-jelas setelah kejatuhan yang kacau ini kan, kejatuhan di dalam dosa yang begitu kacau. Tapi kalau sudah membaca di situ ya, keterangannya, atributnya tentang Hawa itu disebut yaitu karena dia adalah apa ibu dari segala yang hidup ya. Nah ini tadi saya bilang ya,
Di tengah-tengah gambaran yang melulu negatif ada secercah apa ini saya? Positif ya di dalamnya. Positifnya itu besar juga loh. If, because she was the mother of all living. Ini bukan dikatakan begini saya. Maka Adam menyebut dia itu Hawa. Karena apa? Karena dialah yang menyebabkan kejatuhan yang pertama gitu misalnya ya. Karena dialah yang apa itu penyebab katastrofa di dalam dunia ini. Pokoknya menarik yang apa dan pokoknya semua all negatif itu. Adam nggak bilang itu saya. Atau Alkitab ya nggak mengatakan kalimat itu, tapi istilah Hawa di sini disebut sebagai satu istilah yang positif ya, despite setelah kejatuhan gitu. Ada pengharapan ya saya. Ini bukan gambaran negatif. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pengharapan ini ya, mari kita masuk ke dalam ini saya, potensi kelemahan yang betul-betul real di dalam kehidupan manusia. Ini yang membedakan pengharapan yang sejati, pengharapan yang dalam, pengharapan Kristen ya, pengharapan yang realistik. Waktu kita terlebih dahulu masuk ke dalam kedalaman kebobrokan kita ya, baru kita bisa berharap. Tapi waktu Tuhan membawa kita kepada kebobrokan kita enggak, kita nggak gini, kita nggak mau kayak gini ya. Saudara nggak akan pernah masuk ke dalam pengharapan gitu. Pengharapan yang ada di sini, ini pengharapan setelah kita dengan sakit dan penuh sakit, Tuhan menyatakan ini loh, borokmu tuh kayak begini gitu. Tapi Tuhan nggak berhenti kepada borok kita ya, tidak gitu. Tuhan nggak berhenti, tahu kan, salah kan, ngerti sekarang, kamu salah berdosa ya, terus oke, jelas ya kamu berdosa terus Tuhan tinggal. Bukan saya, bukan, ini bukan Tuhan, yang itu setan kali saya, berhenti kepada accusation gitu. Seperti kayak ada kemiripan di sini ya. Seolah-olah Tuhan itu mirip seperti setan. Setan seperti mirip seperti Tuhan. Maksudnya dua-duanya accuse gitu loh. Dua-duanya bongkar keborokan kita gitu kan ya. Sampai demikian rupa kita ini confused. Kadang-kadang kita pikir kalau Tuhan mau membuka borok kita bilang ini setan. Saya nggak mau dibuka. Padahal itu Tuhan yang sedang buka gitu. Hati-hati saya. Kalau kita sendiri nggak mau dibuka borok kita ya, termasuk borok kewanitaan kita. Kalau untuk saya borok kepriaan dalam hal ini ya, kita nggak bisa masuk ke dalam kalimat ayat 20 ini. Ayat 20 ini baru dikatakan setelah semua perkataan yang menyakitkan ini ya, yang sangat menjadi penghakiman untuk Hawa di dalam hal ini. Baru dikatakan she was the mother of all living. Tuhan nggak give up berarti gitu. Tuhan nggak give up dengan kebobrokan manusia. Tuhan nggak give up, saya. Tuhan tetap akan berjalan. Tapi alangkah indahnya, saya, kalau kita tahu kedalaman pengharapan ini dengan mengetahui sekali lagi ya kebobrokan dan kerusakan kita. Saya balik lagi ke atas ya. Jadi Adam nggak dibilang tentang offspring di sini. Yang dibilang tentang offspring yaitu Hawa. Dan ini cocok dengan kalimat yang di ayat 20. She was the mother of all living ya. Nggak disebut Adam. He was the father of all living, tapi Hawa yang adalah the mother of all living. Kenapa saya? Karena yang mengandung memang Hawa, bukan ini ya, bukan Adam gitu. Tapi coba saudara perhatikan di dalam kalimat atas itu, di dalam proses mengandung, apa yang di situ dilakukan, yang dikatakan oleh Allah. Ya, betul kan ya? Setelah bicara tentang holy enmity tadi ya, lalu ayat 16, I will surely multiply your pain in childbearing. Aku akan melipat gandakan ya apa itu sakitmu di dalam apa ini melahirkan anak. In pain you shall bring forth children. Offspring si offspring, tapi painful, very very painful. Saya nggak mengerti ya, sudah pasti lebih mengerti daripada saya. Meskipun sekarang di Facebook orang masuk ini ada orang stimulasi apa itu laki-laki apa. Oke lah, sakitnya perempuan mengandung itu kayak gimana gitu ya, supaya tahu sedikit rasanya itu. Saya nggak terlalu tertarik sudah mencoba gitu apa. Itu biar di reserve untuk perempuan aja itu pengalamannya gitu ya. Tapi laki-laki waktu menghadapi itu sudah nggak tahan, sudah teriak-teriak gitu ya, lebih perempuan dari perempuan. Lebih nggak tahan. Balik lagi ke sini ya. Tuhan mengatakan, in pain you shall bring forth children, your desire shall be contrary to your husband, but he shall rule over you. Saya mau mengaitkan kalimat ini dengan balik lagi ya saya. 1 Timotius 2 ayat 13 ya. Atau ayat tadi ya, bukan cuma 13 tapi sebelumnya tadi. Jadi kalau sudah lihat di sini ya, let a woman learn quietly with all submissiveness ya. Persoalannya di mana saya? Persoalannya kalau sudah baca di dalam Kejadian 3 itu. Hawa terlalu banyak bicara saya. Terlalu banyak bicara. Kalau dia quiet saya, nggak ada persoalan. Misalnya saya, ini spekulasi ya, nggak terjadi sih. Kejadian 3 nggak gini jalan ceritanya. Tapi ini sedikit spekulasi ya. Misalnya gitu ya. Setelah ular ngomong mendekati Hawa, dia tinggal ngomong, lu settle sama Adam aja lah. Yang kan Tuhan bicara sama dia. Saya cuma belajar second source dari Adam gitu. Selesaikan saya. Ini yang ngurus itu Adam. Jadi lu mau silakan urusan sama Adam gitu. Mungkin nggak akan terjadi jatuh dalam dosa karena Alkitab mengatakan Adam itu was not deceived saya. Tapi Hawa karena ngomong terus, ngomong lagi,
Diajak ngomong ditanggapi lagi, akhirnya makin keracunan, makin keracunan, terus gak bisa keluar lagi setelah itu. Karena apa? Karena banyak bicara. Maka Paulus waktu bilang, let a woman learn quietly with all submissiveness. Pertama, Hawa di dalam Kejadian 3 itu nggak bisa diam, ya itu satu. Kedua, dia juga nggak bisa submit sebetulnya gitu. Kalau dia bisa submit, sekali lagi dia menyerahkan kepemimpinan kepada Adam kan ya. Kamu mau deal, ya sudah deal sama Adam saja gitu. Dia kepala ciptaan Adam ya dalam hal ini. Hawa tunduk kepada Adam. Tapi Hawa nggak bisa tunduk kepada Adam. Waktu nggak bisa tunduk kepada Adam, dia jawab ya. Saudara pernah ada pengalaman kayak gini ya, saudara berdua sama suami, orang tanah yang jawab saudara terus, hati-hati loh. Itu milik Kejadian 3 kayak gitu. Bener loh. Akhirnya suaminya dilecehkan. Yang celaka itu ada suami yang menikmati gitu. Ya udah lalu memang lebih banyak ngomong aja nggak apa-apa. I don't mind gitu. I don't mind, lu ngomong terus nggak apa-apa. Kontrol aja terus kayak gitu. Saya juga jadi lebih tenang akhirnya. Ini laki-laki yang benar-benar perempuan saya kayak begini ya. Perempuan makin menikmati kontrol ini ya, conversation dan sebagainya gitu. Itu perempuan yang sama sekali nggak anggun saya. Sama sekali nggak anggun ya. Sekali lagi ya saya. Waktu di dalam saat harusnya laki-laki yang berbicara tapi perempuan berbicara terus itu. Sekali lagi saya ulang kalimat Paulus ya. Let a woman learn quietly with all submissiveness. I do not permit a woman to teach or to exercise authority over a man. Rather she is to remain quiet. Jangan mengajar laki-laki ya. Di dalam hal ini order yang lebih tinggi. Bukan semua laki-laki again ya. Hawa itu harusnya dia diajar oleh Adam. Kan Adam yang dapat perintah pertama kali dari Allah kan ya. Jadi harusnya Hawa menempatkan diri sebagai yang diajar oleh Adam. Tapi di situ Hawa malah mengajari Adam untuk makan ini buah terlarang itu gitu. Di dalam kekacauan ini dia makanya persis sekali ya, waktu Paulus mengarahkan ini kembali kepada Kejadian 3 itu sangat tepat. Karena fenomena yang terjadi di dalam jemaat yang dilayani oleh Timotius dan Paulus, ini sangat mencerminkan Kejadian pasal yang ketiga. I do not permit a woman to teach or to exercise authority over a man. Rather, she is to remain quiet. Lalu dia balik ke theology of creation, for Adam was formed first, lalu kemudian Hawa. Adam itu tidak tertipu, tapi Hawa perempuan itu demikian gampangnya tertipu ya. Ini makhluk perempuan, gampang sekali dikelabui, gampang sekali tertipu. Ya kita mesti tambahin ya. Kalau perempuan itu acquiring divine wisdom, dan dia memang bisa menjadi perempuan yang sangat menolong ini ya. Suaminya waktu suaminya gagal menjadi bijaksana, dia bisa menjadi satu penasehat yang sangat powerful, lady wisdom, seperti dikehendaki oleh Alkitab gitu. Perempuan dan wisdom, holy wisdom. Tapi sayangnya perempuan nggak tentu ke holy wisdom, bisa ke carnal wisdom. Dan itu yang dihantam oleh ular ya. Kalau kita baca di dalam Kejadian pasal yang ketiga gitu. Ambisinya untuk mengejar knowledge and wisdom secara keliru. Terakhir ayat 15 ya. Ini menarik ya. Waktu dikatakan, yet she will be saved through childbearing. Dia akan diselamatkan melalui melahirkan anak. Maksudnya apa kalimat ini? Kalau sudah baca sepintas, bukannya kita orang Protestan bilang kita diselamatkan karena iman, karena anugerah. Kok diselamatkan karena melahirkan anak gitu. Pertama ini bukan keselamatan dalam pengertian itu maksudnya ya. Keselamatan daripada exercising authority yang nggak pada tempatnya itu loh maksudnya ya. Ini bicara konsep apa di dalam konteks perempuan yang nggak bisa diam, yang exercising authority, power di dalam order yang salah, dia akan diselamatkan ya dari situ ya dengan melahirkan anak. Ini sangat menarik Kalau sudah banding lagi ke Kejadian 3 itu bilang tentang woman and her offspring kan Lalu di sini Paulus meneguhkan lagi Kejadian 3, kamu akan diselamatkan waktu kamu melahirkan anak. Apa kaitannya melahirkan anak dengan diselamatkan dari exercising authority? Pertama kita tahu ya, saudara tahu, lebih tahu dari saya. Waktu saudara ini ya Pak, proses mengandung, melahirkan dan sebagainya. Kita kan mengalami pembentukan ya. Kita yang tadinya itu cenderung lebih powerful, bisa jadi lebih lemah lembut. Karena itu betul-betul pembentukan sangat intensif, betul kan saudara ya? Saya nggak terlalu mengerti, saudara mengerti orang yang melahirkan, ya, mengandung dan sebagainya di dalam semua kesakitan yang dia lalui gitu ya. Kita berharap terjadi pembentukan positif, dia menjadi perempuan yang lebih bisa diam, saudara. Saudara pernah menemui ini nggak saudara? Orang yang tadinya sombong setelah dia sakit jadi lebih rendah hati, ada kan ya? Orang yang tadinya itu kayak ngomong seperti kayak selalu show of power, setelah dia pernah bangkrut. Setelah itu dia mulai jadi lebih lebih lemah lembut ngomongnya, nggak sombong gitu. Ada kan ya? Sama loh, ini sederhana ya. Orang mengandung melahirkan karena sakit ya. Tadinya itu exercising authority kayak perempuan powerful gitu ya. Jadi perempuan yang lebih feminin dengan melahirkan anak gitu. Tapi yang lebih penting daripada ini ya, saya mau mengatakan karena dengan perempuan melahirkan anak,
Dia tahu dia mesti exercise authority kemana. Kepada anak maksudnya gitu. Bukan kepada suaminya. Apalagi kepada Tuhan ya. Atau kepada Timotius, kepada Paulus. Kepada anak. Ini tempat untuk exercise authority yang benar kalau perempuan itu ada anak. Saya terusin kalimat yang mungkin agak sensitif untuk saudara ya. Again ini sesi hari ini nih saya banyak resikonya lah pokoknya tapi saya tetap ngomong karena ini Alkitab gitu. Saudara mesti perhatikan ya, perempuan yang nggak menikah dan nggak melahirkan anak itu sangat rentan terhadap exercising authority. Perempuan yang nggak nikah ya, saya bukan bilang semua perempuan mesti menikah karena ada orang dapat karunia nikah, ada yang nggak dapat karunia nikah, ada yang dapat karunia selibat gitu kan ya. Tapi saudara yang nggak menikah, saudara betul-betul harus hati-hati ya untuk menemukan orang yang ada ordo di bawah saudara supaya jangan salah exercise authority gitu. Perempuan yang nggak nikah itu bukan hanya bisa kukuai luar biasa, tahu nggak istilah itu ini pembicaraan dunia kayak gini, bukan hanya kukuai tapi kukuai kenapa? Ya itu karena dia salah, nggak ada tempat tuh exercising authority, akhirnya kontrol orang yang nggak seharusnya dia kontrol gitu. Tapi untuk ini ya, untuk memperkompleks masalah, kita tahu perempuan yang sudah punya anak pun masih bisa tetap salah exercising, itu keterlaluan gitu. Mesti dibikin lebih painful atau bagaimana ya? Padahal sudah ada anak ya, masih tetap mau kontrol suami gitu loh Nah sudah ada anak loh padahal gitu. Anak kan mestinya kita exercise authority ke situ, tapi masih aja kontrol orang yang ordonya itu bukan di bawahnya dia gitu. Nah either way lah either kita nikah atau nggak nikah ya. Waktu Paulus dia akan diselamatkan oleh childbearing ya. Bukan childbearing ya tapi dengan menemukan orang atau anak ya atau orang yang lebih muda yang ada di ordonya itu di bawah gitu. Nah kalau saya balikin ke konteks Timotius ya, ini repotnya di sini Timotius itu muda masalahnya gitu loh. Perempuan-perempuan ini ya sudah tua kayaknya gitu ya, atau belum tua pun sudah lebih tua daripada Timotius. Kayak seperti di sini sudah ada yang lebih tua dari saya gitu kan ya. Timotius itu secara umur ya dia di bawahnya ibu-ibu ini gitu ya. Tapi secara ordo dia yang hamba Tuhan ya loh saya bukan bicarain untuk diri saya sendiri bukan ya. Saya bebas hari ini bicarain konteks Timotius itu. Timotius ini adalah hamba Tuhan ya, tapi ibu-ibu ini nggak bisa diem terus ngajarin gitu ya. Mesti gini, waduh ngontrol banget gitu kan ya. Annoying pertama, tapi juga kedua Paulus mengatakan kamu itu kan harusnya kalau punya anak ya itu loh kontrol anak-anakmu gitu. Yang lebih kacau lagi kalau anakmu sendiri lu nggak bisa atur, lu mau ngatur orang lain gitu ya. Anak lu sendiri lu nggak bisa atur dan kamu mau ngatur orang lain itu apa nggak lelucon di dalam gambaran seperti ini ya. Jadi kalau sudah melihat di dalam ini ya surat Timotius gini either way ya either kita menikah atau nggak menikah, punya anak atau nggak punya anak, intinya bahkan kalau nggak punya anak pun ya temukanlah orang yang ordo di bawah saudara. Misalnya jadi guru sekolah minggu kan ya, ibu-ibu jadi guru sekolah minggu, anak-anak ya silakan mengajar, itu memang ordo di bawah. Tapi kalau kita nggak ada ini nggak ada yang di bawah, itu mau exercise authority kemana Karena human itu nggak bisa nggak exercise authority itu nggak bisa Sekali lagi ya, ini against postmodern ya. Postmodern itu very critical terhadap power, very critical terhadap authority. Sampai mereka bilang sudah nggak perlu ada authorities, nggak perlu ada power. Nggak mungkin gitu. Kita itu diciptakan untuk exercise authority. Karena Tuhan kita juga exercise authority. Nah kita created after the image of God. Tuhan kita itu menjalankan otoritas, maka kita yang diciptakan menurut gambar rupa Allah pasti akan menjalankan otoritas. Gitu. Otoritas kita siapa Kalau di Kejadian 3, itu otoritas Hawa. Memang dia belum punya anak kan. Ular kan harusnya kan ya. Dia exercising kepada ular dong harusnya. Ini kan exercising authority ke bawah. Tapi dia malah exercising authority ke Adam gitu kan. Kan kacau kan Karena dia nggak bisa exercise authority kepada ular yang ada di bawahnya dia. Nah untuk orang yang punya anak, ya dia exercise authority kepada anak-anaknya. Untuk orang yang nggak punya anak, ya carilah orang-orang yang lebih muda yang kita bisa exercise authority kepada mereka. Tapi celakalah orang-orang yang nggak ketemu ordo yang di bawah, sehingga dia akhirnya harus exercise authority ke atas. Atau exercise authority kepada orang-orang yang sebaya. Ya. Problem ibu-ibu kan terjadi konflik karena perempuan mau exercise authority kepada perempuan yang lain gitu kan. Paling nggak bisa kan kayak gitu kan lebih rentan lagi daripada laki-laki gitu. Tapi kalau kita bisa menempatkan diri kita di dalam ordo yang tepat gitu. Makanya Paulus bilang childbearing. Dia akan diselamatkan oleh childbearing. Ya. Ibu-ibu itu diselamatkan oleh childbearing. Lalu dia bisa belajar submit ke atas, tapi dia juga bisa exercise authority ke bawah. Lalu ini berarti membereskan ordo ciptaan. Kalau sudah melihat di dalam Alkitab ya, ada problem apa di dalam gereja, Paulus itu menyelesaikannya secara
teologis ya, saya. Karena kita cuma menyelesaikan secara pragmatis, praktis, gak menolong kemana-mana, saya. Bener-bener gak menolong kemana-mana. Misalnya ya, perempuan banyak bicara, ya udah dia setiap kali pergi ke gereja suruh pakai helm aja gitu. Dia ngomong-ngomong terus ya, dia denger dia sendiri karena dia pakai helm. Itu agak menyelesaikan, akhirnya nggak terserah, saya nggak bisa dengar. Tapi nggak menyelesaikan soal persoalannya pakai helm, ya udah pakai helm, dia nggak bertobat akhirnya gitu. Karena penyelesaiannya bukan penyelesaian teologis, tapi penyelesaian praktis ya, penyelesaian pragmatis gitu. Waktu kita di dalam kehidupan keluarga, waktu kita di dalam kehidupan mendidik anak dan sebagainya, kita pakai penyelesaian apa sih? Penyelesaian teologis atau penyelesaian pragmatis, praktis, penyelesaian ekonomis ya. Penyelesaian ekonomis itu akar segala persoalan adalah tidak cukupnya uang gitu ya. Jadi kalau kita lebih kaya, semua persoalan akan terselesaikan. Itu namanya jawaban ekonomis ya, kira-kira gitu ya. Jawaban ekonomis yang salah Pak itu yang nggak sesuai dengan Alkitab gitu. Tapi kalau kita belajar dari Paulus berusaha untuk menyelesaikan persoalan itu secara ini ya, teologis, dan di sini dia referensinya itu kepada theology of creation gitu, dan sangat-sangat tepat, sangat-sangat tepat gitu. Waktu di Korintus dia bicara tentang teologi salib, sangat-sangat tepat. Urusan makan nggak bisa nunggu, dia bicara salib, dia bicara Kristus dan sebagainya, sangat-sangat tepat. Paulus nggak bicara tentang theology of creation kan di sana, dia bicara tentang Kristus. Tapi di sini dia nggak bicara tentang kristologi, dia bicara tentang theology of creation, sangat-sangat tepat. Kepekaan seperti ini, kalau kita mempelajari Alkitab, kita bisa berhadapan dengan semua persoalan kekacauan yang timbul di dalam dunia ini, baik di dalam skala yang paling kecil sampai skala yang paling luas gitu. Oke, sekarang kalau ada tomat melayang silakan.